Perkenalkan, nama saya Kandida Melin Boro Panggabean SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan menerapkan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Waktunya dan kesempatannya untuk saya di siang hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, berdoa, kata sambutan dari kepala sekolah, kemudian penyampaian materi penerapan budaya positif, umpan balik dan penutup. Nah, terlebih dahulu saya ucapkan pertama-tama puji dan syukur kita kepada Tuhan, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dan program calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Adapun nanti yang kita informasikan melalui diseminasi ini adalah budaya positif di sekolah. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah, saya persilakan buat Ibu Perbuni. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir mendukung rekan kita, Bapak Ibu, rekan Dinda yang pada saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata diseminasi budaya positif. Tujuannya apa? Untuk berbagi ilmu tentang budaya positif kepada Bapak dan Ibu. Jadi saya mengharapkan kegiatan diseminasi ini bukan hanya formalitas, benar-benar harus ada yang didiseminasikan buat Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan atau pendidikan guru penggerak juga mendapatkan materi tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Kandida. Jadi harapan saya ke depannya materi yang disampaikan hari ini betul-betul bisa Bapak dan Ibu terima dan ada manfaatnya. Jadi bukan hanya formalitas supaya tugas selesai dilakukan, tidak seperti itu. Kiranya materi yang kita dapatkan hari ini bisa kita lakukan juga di sekolah kita. Kenapa ini harus dibagikan ke guru-guru di sekolah yang bersangkutan dan juga boleh ke sekolah yang lain? Tujuannya agar terimbas materi yang didapat di pendidikan guru penggerak kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi semoga kegiatan hari ini terlaksana dengan baik. Semangat untuk Bu Kandida, perjalanan masih panjang. Ini baru modul 1 dan ini merupakan tugas aksi nyata yang dinilai. Jadi kegiatan nanti dari awal sampai akhir akan dinilai oleh fasilitator dan ada indikator-indikator yang dinilai. Kalau ada di antara indikator itu yang tidak terpenuhi, tentunya mengurangi nilai. Jadi kepada Bapak dan Ibu, terima kasih sudah saling mendukung. Harapan saya ke depan, kegiatan yang seperti ini bisa berlangsung lagi, walaupun tidak jadi calon guru penggerak, kita boleh saling berbagi praktik baik atau pengalaman yang boleh kita bagikan kepada sesama kita demi kemajuan SMP dan perguruan tinggi satu atap. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, semangat Bu Kandida, semoga kegiatan hari ini terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Ramuni, yang telah memberikan kata sambutan dan arahannya untuk program diseminasi yang saya lakukan terhadap budaya positif. Nah, di sini ada pun yang saya mau sampaikan yaitu mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif?
apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif. Iya. Di sekolah kita sudah tercipta budaya positif, yaitu misalnya menerapkan seperti yang Ibu Masnya tadi bilang, kebersihan, ya. Nah, di sini itu mencerminkan juga budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian, nah, apa arti budaya positif itu? Iya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Sementara perwujudannya yaitu guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, ini adalah pengertian dari budaya positif. Jadi, jangan kita menganggap budaya positif ini hanya sementara. Ini harus bisa dikembangkan setiap siswa ya Bapak Ibu. Nah, adapun konsep dari budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, restitusi, segitiga restitusi. Nah, kita ini mau pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Lanjut. Nah, perubahan paradigma yang ada di teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, yaitu mencakup ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah selama ini perubahan yang ada paradigma kita yang ada di sekolah. Nah, kita harus melakukan teori kontrol dari ilusi ini. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu seperti stimulus respon. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini dijelaskan, kita tadi sudah berbicara dengan ilusi. Nah, di sini sebagai contoh stimulus respon yaitu kita mencoba agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang. Arti orang ini di sini mengubah si murid. Nah, sementara yang diajarkan dari teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak hanya berpandangan bahwa kita mengubah seseorang itu, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di dalam teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, si anak itu melakukan seperti itu pasti ada tujuan. Nah, seperti itu. Kita nggak bisa langsung vonis si anak itu melakukan kesalahan. Tapi di sini kita memperbaiki semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu adalah contoh stimulus respon yang kemudian kita buat menjadi teori kontrol. Nah, di sini dari pemahaman nampak ya Bapak Ibu, mana stimulus respon, mana yang teori kontrol. Nah, dari perubahan paradigma inilah yang mulai kita terapkan. Selama ini paradigma kita atau pandangan kita salah. Si anak itu melakukan seperti itu, padahal ini ada tujuannya si anak itu melakukan sesuatu.
Lanjut, Bu. Nah, yang kedua, disiplin positif. Nah, kalau kita berbicara disiplin, menurut Bapak Ibu, apa itu pengertian disiplin? Ya, Ibu Pero? Taat. Ada yang lain? Iya, biasanya yang dikategorikan disiplin itu berhubungan dengan tata aturan atau taat kepatuhan. Kemudian ada lagi yang dinamakan hukuman. Nah, di sini kita mau belajar tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang atau terlintas di benak Bapak Ibu, yaitu tadi seperti hukuman, taat, tata tertib. Nah, yang dimaksud dalam disiplin positif yaitu ini diambil dari kata bahasa Latin ya Bu ya, yang katanya disiplina, yang artinya belajar. Nah, di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, sama yang seperti tadi pendapat Bapak Ibu. Disiplin itu tata tertib, aturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru karena kita memberi disiplin itu salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, di sini dijelaskan dari beberapa teori para pendapat ahli bahwa disiplin positif itu apa dia? Nah, ini dia. Di dalam disiplin positif terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, ini menurut pendapat para ahli. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama pun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Nah, dia melakukan itu ada yang mau hendak dicapainya. Kemudian menurut Dian Gosen, yaitu pada tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus yang poin terakhir, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita harus menerapkan juga nilai-nilai kebajikan itu ya sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Apa aja itu Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apalagi yang termasuk dalam profil Pancasila? Gotong royong, mandiri, kreatif, apalagi Bapak Ibu? Bernalar, kritis. Nah, itulah yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan tak hanya itu aja Bu, itu di dalam profil Pancasila. Nah, ini di dalam organisasi kebajikan yang lainnya. Bapak Ibu bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan itu ya Bapak Ibu. Ada belas kasih, tenggang rasa, harga diri, berprinsip, kreatif, baik hati. Nah, ini yang perlu kita terapkan juga di dalam nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pertanyaan. Sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nah, di sini kita
ingin memperdalam lagi motivasi apa yang kita ingin capai di saat kita mau melakukan sesuatu, ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Pasti ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi. Pasti ada motivasi yang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi motivasinya, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai orang guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Nah, ini banyak motivasi yang mau kita capai ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita terapkan motivasi itu terbagi-bagi Bapak Ibu. Ada yang dinamakan motivasi eksternal. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, selama ini Bapak Ibu motivasi mana yang Bapak gunakan dalam teori motivasi selaku perilaku manusia? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Apa yang saya dapat apabila saya melakukannya. Kemudian yang motivasi internal, contohnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Di sini digolongkan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Pasti ada motivasi seperti itu ya kan Bapak Ibu. Nah, inilah dasar motivasi yang kita miliki selama ini. Kemudian di dalam motivasi itu pasti ada yang dinamakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita akan jelaskan hukuman. Nah, hukuman seperti apa dia dan konsekuensinya. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan identitas gagal dan identitas sukses. Di sini yang dinamakan identitas gagal atau yang dinamakan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas suksesnya kita gunakan disiplin tadi, yaitu menggunakan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan kemudian restitusi yang merupakan suatu pilihan kita. Nah, ini banyak Bapak Ibu contoh-contoh identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Nah, di sini juga ada pertanyaan, kira-kira Bapak Ibu kita sama-sama menjawab ya. Di sini ada tindakan guru. Kira-kira kita hanya menentukan hukuman atau konsekuensi. Dari soal yang pertama, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, kita harus bisa membedakan Bapak Ibu mana yang dinamakan hukuman atau konsekuensi. Di sini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, tidak mengenakan atau tidak memakai sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ayo, hukuman ya atau konsekuensi? Itu tergantung jawaban Bapak Ibu. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Dani, ini kebetulan ada guru PJOK ya atau PJOK. Kira-kira apa ini Pak? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Nah, kita lihat dari jawaban Bapak Ibu. Apakah hukuman, konsekuensi? Nah, inilah dia.
Iya, dinyatakan bahwa itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan itu juga hukuman. Murid diminta untuk puskap itu hukuman. Menggantikan kertas tugas karena temannya telah mencoret-coret bukunya itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air itu termasuk dengan apa tadi Bapak Ibu? Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam ya untuk datang ke sekolah itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan yang terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK juga termasuk konsekuensi. Nah, inilah penerapan yang kita harus bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, selanjutnya di sini dihukum atau dihukum oleh penghargaan. Nah, ada hukuman itu karena kita merasa dihargai. Ini terbagi lagi Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan penghargaan itu tidak efektif. Contohnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, di sini penghargaan itu tidak efektif ya Bapak Ibu. Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di sini jadi ada yang mau diharapkan. Kemudian jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Kemudian jika tidak memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, inilah contoh penghargaan yang tidak efektif. Kemudian ada yang dinamakan dengan penghargaan yang merusak hubungan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Nah, di sini suatu penghargaan yang merusak hubungan ya Bapak Ibu, dan sebagian dari mereka akan dan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Dan kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Dan yang poin yang keempat yaitu mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, ini merupakan penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian ada yang dinamakan penghargaan menghukum. Nah, ini masuk penghargaan menghukum yaitu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak bisa menampilkan atau memberikan yang terbaik. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena ada orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang terakhir yaitu jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Inilah poin penghargaan sebagai penghukum. Jadi di sini adalah yang tidak efektif kalau kita menyarankan cara itu untuk dapat penghargaan. Kemudian dilanjutkan yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar manusia yang tergolong pada 5 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu poin di sini kebutuhan dasar. Nah, ini maksud kebutuhan dasar adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, di sini kebutuhan dasar ada 5 Bapak Ibu ya. Nah, kita harus pahami 5 kebutuhan dasar yang mana yang kita terapkan selama ini. Nah, di sini ada yang namanya survival atau bertahan hidup.
yang namanya love and blessing ya, blessing atau kasih sayang. Kemudian power atau penguasaan. 4, freedom atau kebebasan. Yang kelima adalah fun, yaitu kebebasan. Nah, di sini saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, bagaimana bertahan hidup itu? Nah, contohnya si anak melakukan sesuatu kesalahan itu karena apa? Kita harus telusuri apakah dia bertahan hidup atau dia membutuhkan sesuatu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup itu yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga kekuasaan atau power ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten yang diakui, dihormati. Ini meliputi dari keinginan untuk meninggalkan berpengaruh. Kemudian ada yang dinamakan lagi dengan kebutuhan yang keempat, yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Namanya mau bebas, berarti dia tidak mau diatur ya Bapak Ibu ya. Dia butuh mandiri. Di sini diinginkan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain. Kemudian yang kelima kebutuhan kesenangan. Yang dimaksud dalam kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dengan kebutuhan dasar yang biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Nah, ini mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kemudian di sini ada kita lakukan analisis dari kasus ya Bapak Ibu. Di sini ada sebuah cerita. Nah, coba kita simak dari ceritanya. Kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu? Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti itu, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, di sini kita akan menjawab dari cerita ini. Kira-kira kebutuhan apa yang mau digapai si Dimas? Lanjutnya Bu. Nah, kira-kira aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang mau digapai si Dimas tadi Bapak Ibu? Apakah kebutuhan tadi ada 5? Kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, apa lagi tadi? Nah, ada 5 ya. Dan kasih sayang. Kira-kira aku merasa bangga dan keren. Itu kebutuhan mana yang mau dihargai? Yang mau digapai si Bagas tadi? Kesenangan, kebutuhan, kebebasan, atau yang mana? Nah, kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kira-kira kebutuhan apa? Apakah dia kebebasan ya Bapak Ibu? Kemudian menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apa yang mau digapai si Bagas? Apa? Kebebasan, kesenangan. Nah, dari jawaban Bapak Ibu inilah hasilnya. Di sini kita dapat jawab kebutuhan apa yang mau diharapkan dari si Bagas. Aku merasa bangga itu adalah penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, itu adalah kebutuhan kasih sayang. Dan menyetir mobil itu seru, itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, itu adalah berdasarkan 5 kebutuhan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menerapkan ketika anak itu melakukan kesalahan, mana kebutuhan yang ingin dia gapai dari suatu tujuan yang dia buat, seperti itu. Nah, di sini ada yang dinamakan lagi 5 posisi kontrol. Nah, ini maksudnya 5 posisi kontrol. 5 posisi
posisi kontrol yang dimiliki guru. Coba lihat Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol yang biasa kita terapkan di dalam sekolah biasanya. Ada yang dinamakan posisinya sebagai penghukum. Ada kemudian posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisinya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini mana yang Ibu terapkan biasanya di sekolah? Apakah Ibu suka menghukum siswa, ataukah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira mana di sini Bapak Ibu yang biasa terapkan? Kalau saya pribadi, saya sering terapkan sebagai posisi penghukum. Jika ada kesalahan, kita menghukum siswa ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita mau bahas satu persatu. Mengapa kita lakukan seperti itu? Nah, dari 5 kebutuhan ini mana yang harus benar-benar kita terapkan? Ya Bapak Ibu, di sini yang pertama adalah posisi penghukum. Yang dimaksud adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti kita sering memberikan kata-kata seperti itu kan Bapak Ibu. Nah di sini juga posisi penghukum itu guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu cara dia dengan cara penghukum. Yang kedua yaitu posisi dengan pembuat rasa bersalah. Ini digunakan biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa dengan kata-katamu, atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini dimaksud adalah posisi rasa bersalah. Di sini posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, ini adalah posisi pembuat rasa bersalah yang selama ini kita terapkan. Kemudian ada yang dinamakan juga guru sebagai posisi pemantau. Nah, bagaimana posisi memantau? Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau yang sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti dasar atas perilaku seseorang. Nah, pada posisi pemantau ini kita akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek yang kita buat. Nah, di sini pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan posisi manajer. Nah, ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, di sini kita menanyakan, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah,
posisi manajer ini yang harus kita terapkan yaitu posisi manajer. Kita harus membimbing si anak, kita harus mengarahkannya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jika Bapak Ibu selama ini posisi gurunya atau posisi kontrolnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada tadi apa? Apalagi Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, kemudian manajer dan kasih sayang dan teman. Nah, di sini kita harus perbaiki dari 5 kebutuhan yang boleh kita terapkan ya, posisi manajer sebagai guru. Yang kita perlu terapkan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, jangan lagi kita ulangi sebagai posisi guru itu sebagai penghukum murid. Nah, itu adalah posisi yang gagal. Nah, kita berada posisi di mana saat ini? Nah, itulah tadi kita harus bisa ubah dari posisi yang selama ini kita terapkan harus menjadi posisi kontrol. Nah, di sini ada yang dinamakan keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Di dalam keyakinan kelas ada yang dinamakan disiplin positif atau yang dibuat dalam budaya positif, yaitu lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sama yang dikatakan Ibu Masnya tadi, yang merupakan salah satu budaya positif apa saja tadi, termasuk dari kebersihan, yaitu lingkungan yang positif, kemudian keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah peraturannya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, di sini ada kalimat yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk? Iya, keselamatan. Terus mengapa ada perlu peraturan yang dilarang merokok di sekolah? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk? Iya, kedisiplinan, ada yang namanya kesehatan juga. Nah, sini kita harus bisa membedakan Bapak Ibu ya, mana yang kita yakini selama ini. Contoh, nah dari nilai-nilai keselamatan dan atau kesehatan tadi itu adalah yang kita sebut sebagai keyakinan, bahwa kita yakini itu akan selamat, kita yakini itu akan menjadi kesehatan bagi kita, yaitu apa yang dimaksud dengan keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Murid-murid pun demikian, dapat mewujudkannya melalui keyakinannya, yaitu yang diterapkan di dalam keyakinan kelas. Nah, di sini apa itu keyakinan kelas? Yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, di sini Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Kita dalam menentukan keyakinan kelas itu kita tidak bisa membuat kesepakatan sendiri, tapi harus melibatkan kesepakatan bersama, yaitu apa yang menjadi dasar mereka agar mereka yakini dengan jelas atau menunggu giliran. Nah, ini adalah keyakinan yang boleh kita terapkan atau kita buat di dalam nilai kebajikan yang ditunjukkan. Semua warga yang ada di kelas harus dilibatkan Bapak Ibu ya. Nah, itulah dia yang pembentukan keyakinan kelas. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Nah, yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, seperti tadi, anak-anak di dalam memiliki kasus itu nggak langsung kita salahkan mereka, ada tahapan-tahapannya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu kita jelaskan satu persatu. Yang dinamakan menstabilkan identitas itu dapat berupa
Nah, ini ya tahap restitusi tadi. Kita akan melakukan 3 tahap ini yang dinamakan tahap restitusi. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi mengubah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, di sini kita terapkan yang dinamakan dengan menstabilkan identitas kalimat seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan melakukan itu dan sebagainya. Yang terakhir yaitu teori segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini yang dimaksud adalah keyakinan apa yang sudah kamu buat, keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Nah, itu. Jadi di dalam segitiga restitusi kita ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, itulah yang dimaksud dari ciri-ciri restitusi atau segitiga restitusi, bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada salah satu kasus anak. Nah, kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, ketika anak melakukan kasus, kita lakukanlah tahap yang 3 ini, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, kita terapkan validasi tindakan yang salah. Itu adalah contoh kasus pada anak kita Depon. Ya, dalam contoh tersebut anak ini sering terlambat. Nah, ketika anak terlambat, dia banyak mata pelajaran yang tertinggal. Nah, dari kasus ini kita terapkanlah yang dinamakan segitiga restitusi tadi dengan cara 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya kenapa dia, bagaimana dia tadi cara melakukannya. Nah, seperti itu. Apa yang sudah diperbuat. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya yaitu menerapkan validasi tindakan yang
salah. Kita tanya validasi tindakannya salah. Nah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa alasannya? Pasti si Depom punya alasan dia melakukan seperti itu. Dan yang terakhir kita cari solusinya dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, gunanya untuk apa? Agar si anak juga terbentuk kemandiriannya. Keyakinan apa yang telah disepakati, terus dia mengapa bisa seperti itu. Nah, di situ kita tanyakan keyakinannya. Si anak itu melakukan seperti itu seperti apa, dan kita cari solusinya dan kita tanyakan apakah dia mau berubah atau mau menjadi pribadi yang mau lebih baik lagi dari kesalahannya. Makanya si anak juga akan memberikan apa respon dan reaksinya di dalam kasusnya tadi. Seperti itulah Bapak Ibu, dalam menanggapi sebuah kasus kita tidak perlu lagi menerapkan kasus yang membuat dia rasa bersalah atau gimana, tapi kita gunakanlah restitusi, yaitu segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah yang perlu kita terapkan jika si anak tersebut mempunyai sebuah kesalahan yang ada di sekolah kita. Demikianlah Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan di dalam materi diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Saya berharap dan seluruhnya ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah kita, dan dimanapun kita berada. Terima kasih. Dulu Pak Dani, kira-kira apa yang Bapak terapkan dari pemaparan materi kita yang telah kita dengar tadi? Tadi ada 5 kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kira-kira yang mana Bapak mau terapkan dari perubahannya setelah mempelajari materi ini? Menurut saya dari pengetahuan yang saya dapat dengan adanya kegiatan segitiga restitusi ini lebih sistematis kita menyelesaikan itu, sehingga kita bisa tahu dari apa akar permasalahan yang sebenarnya tadi yang seperti narasumber sampaikan. Kenapa dia melakukan, apa yang latar belakangnya, itu kan terbentuk dari tahapan-tahapan dari rangka segitiga restitusi itu sendiri. Jadi menurut saya itu sih perlu dikembangkan bagi Bapak Ibu guru kita yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih buat umpan balik dari Bapak Dani Sartika SPD ya. Ya, inilah yang harus memang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, dari perubahan yang pandangan kita selama ini yang kita buat terhadap kasus siswa, ini kita lakukan tahapannya Bapak Ibu dengan cara menentukan tadi 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitasnya. Nah, itu kita panggil, kita ajak bicara kira-kira apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi si anak itu melakukan perilakunya seperti itu pasti ada alasannya. Nah, kita ini harus memberikan validasi tindakan tersebut bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kamu melakukan itu pasti ada alasan tertentu. Nah, dari validasi tindakan ini, tindakan yang salah, langsung kita lakukan lagi tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita kaitkan kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kita terapkan. Nah, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, di sini kita menanyakan keyakinan tersebut. Nah, dari situ anak-anak yang kita berikan arahan tadi, si anak itu akan berubah cara pandangnya. Oh, saya akan bertanggung jawab. Nah, dia akan berubah. Kira-kira saya akan melakukan seperti ini, apa nanti dampaknya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari sinilah
yang perlu kita terapkan jika kita menghadapi murid-murid kita suatu permasalahan yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah kita. Ada lagi yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu terhadap materi yang sudah saya sampaikan? Pas ya Bapak Ibu, iya. Terima kasih. Ada lagi Ibu Kepala Sekolah? Terima kasih Bu Kandida, Bapak Ibu. Secara umum materinya sudah tersampaikan. Jadi kalau pertanyaan tadi mana yang mau kita laksanakan semuanya Bu, tidak hanya sedikit, tapi semua itu menjadi budaya positif. Yang tadinya kita dari peraturan, dia menjadi disiplin positif. Kenapa harus ada positifnya? Bedanya apa? Disiplin positif dilakukan bukan karena orang lain, dilakukan karena memang kesadaran. Jadi semuanya harus kita terapkan. Ya walaupun ini kita hanya sedikit yang tinggal, saya harapkan yang tinggal ini memang dapat melakukan itu. Jadi sekarang ada posisi kontrol dulu. Kita mau yang mana? Tentunya semua orang ingin posisi di level tingkat tinggi. Dan level yang paling tinggi dari posisi itu adalah tingkat manajer. Walaupun kadang kita tidak terlepas dari kelima posisi itu. Ada kalanya kita jadi penghukum, ada kalanya kita harus bisa jadi teman. Jadi posisi manajer adalah posisi level yang paling tinggi. Harapan kita bisa ke sana. Tapi ini tidak monoton harus saya harus jadi manajer, tidak. Ada kalanya dengan posisi teman kita itu bisa berjalan, anak itu bisa berubah. Intinya kelima posisi itu adalah untuk mengubah anak tidak mengulangi kesalahan. Jadi mau kita di posisi mana? Kalau kita mampu ya pastinya kita selalu ini di level yang paling tinggi. Jadi terima kasih Bu Kandida. Walaupun diseminasinya harus seperti ini modelnya tidak masalah. Ini mengawali. Mungkin Ibu akan ke depannya lagi akan lebih memahami ini lagi sama seperti rekan-rekan yang sudah. Dan saya mengharap dengan banyaknya kita yang sudah menerima materi ini di pendidikan guru penggerak, kita tidak perlu cerita posisi kontrol ini begini loh, ya mari kita lakukan dulu. Yang 5 orang melakukan mungkin dengan sendirinya akan terimbas ke Bapak Ibu yang lain tanpa harus kita omongkan. Dan harapan saya dengan adanya diseminasi seperti ini, materi sudah tersampaikan walaupun mungkin masih kulit-kulitnya ya Bapak Ibu, belum bisa detail karena memang waktu yang diukur waktu. Tapi harapannya ke depan guru-guru dan murid akan semakin paham budaya positif dengan tindakan kita. Jadi ada dong bedanya yang sudah lulus guru penggerak, yang sedang pendidikan, yang sudah menerima sertifikat ya Bu Mer, pasti ada beda. Dan kenapa? Ya di sinilah kita menunjukkan tidak perlu kita ngomong saya guru penggerak loh, nggak perlu. Tapi orang-orang melihat, oh ternyata cara pandang ibu itu terhadap satu masalah berbeda. Kalau ada anak yang salah yang tadinya Pak Dani itu main hukum aja, sekarang udah enggak, rupanya dia mencuri ternyata karena untuk bertahan hidup. Dia ribut ternyata butuh perhatian, butuh kasih sayang. Jadi dengan menyadari itu kita sedikit menahan diri untuk tidak marah. Jadi urat saraf kita juga tidak putus. Sama kayak kemarin anak-anak yang menurut kita itu udah salah total, tapi kita nggak bisa langsung ngambil tindakan yang jadi penghukum gitu. Di sinilah peran kita tampilkan bahwa kita bisa mengajak anak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat dan berusaha memperbaiki. Disitulah peran restitusi tadi. Jadi semoga bukan tidak kedepannya semakin sukses dan aksi nyata hari ini walaupun sangat sederhana bisa memperoleh nilai yang terbaik. Kami juga mengharapkan Bu Kandida sukses dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat respon baiknya buat Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit arahan dan untuk dapat kita terapkan di lingkungan sekolah. Ya harapannya semua seluruhnya kita menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu. Dan akhir kata saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi, dalam penyambutan atau dalam kondisi ini seperti ini, saya mohon maaf. Dan
Selamat siang buat Bapak Ibu. Terima kasih.